kita akan membahas hadis yang kedua dari hadis arba'in. Hadis ini terkait tentang rukun iman, rukun Islam, dan juga al-ihsan. Al-hadits al-thani an Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab wa syadidu sawadi sya'r la yura alaihi athar as-safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ila fakhdhayhi faqala akhbiruni anil Islam ya Muhammad akhbiruni anil Islam qala al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Hadis yang juga dari Umar bin Khattab. Beliau menyampaikan bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Pada satu hari kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittala alaina rajulun, ujuk-ujuk datang seorang laki-laki syadidu bayadhi thiyab, yang memakai pakaian sangat putih, wa syadidu sawadi sya'r, dan rambutnya sangat hitam legam. La yura alaihi athar safar, tidak terlihat dari sosoknya secara zahir ini bekas dia melakukan perjalanan jauh, artinya badannya bersih. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan dari kita tidak ada seorang pun yang mengenal laki-laki ini, kata Umar bin Khattab. Hatta jalasa, bahkan hingga datang si laki-laki ini, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dua dengkulnya ditempelkan dengan dua dengkul Rasulullah. Belum sampai di situ, wa wada'a kaffayhi ila fakhdhayhi, laki-laki tadi menempatkan kedua tangannya di atas kedua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bayangkan Umar bin Khattab beserta para sahabat sedang duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang seorang laki-laki memakai pakaian yang putih dengan rambut yang hitam, bersih, tidak ada yang terlihat perjalanan dari jarak jauh. Datangnya pun ujuk-ujuk datang. Belum heran semua sahabat, ujuk-ujuk orang ini duduk pas di hadapan Rasulullah, dengkulnya ditaruh, disandarkan oleh dengkul Rasulullah, tangannya ditaruh di atas kedua paha Rasulullah. Setelah itu orang ini bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbiruni anil Islam, sampaikan kepadaku tentang Islam. Qala, maka Rasulullah menjawab, Islam itu bersaksi
bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan, menyampaikan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji. Ini stafokah bagi orang yang mampu di perjalanannya. Nah, dalam syarah beberapa hadis ini disampaikan sesungguhnya laki-laki ini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dia datang kepada Rasulullah sesungguhnya bukan untuk bertanya, tetapi untuk memberitahu kepada orang-orang di sekitar Kanjeng Nabi tentang Islam itu sendiri. Maka di sini ada kalimat yang pendek dan itu bisa kita pahami bahwa beliau bertanya bukan karena tidak tahu. Maka ketika Rasulullah sudah menjelaskan jawabannya, sodakta, dia jawab begitu. Orang nanya nih, Muhammad, coba beritakan kepada tentang Islam. Dijawab oleh Muhammad, Islam itu itu tadi 1, 2, 3 disampaikan. Sodakta. Kata laki-laki ini, sodakta, engkau benar. Kalau ada orang nanya ke kita, kemudian kita jawab, setelah kita jawab dia bilang benar jawabanmu, tandanya yang nanya ini orang tahu orang enggak? Jadi kalau ibarat di kelas ini tanya ngetes, tapi di sini bertanya untuk memberikan pengetahuan kepada orang yang berada di sekitar Muhammad. Maka kata Umar bin Khattab, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka kami heran. Ini kata Umar. Umar belum tahu itu malaikat. Kami heran. Yas'aluhu, dia ini yang nanya, dia pula yang jawab. Benar heran ya orangnya. Coba kalian lagi duduk, ada orang datang, tahu gak kamu tentang A misalnya, sudah kalian jelasin yang benar. Nah, kalau sahabat-sahabat di sekitar kenal siapa orang ini, ya, kayaknya dia lebih tahu, lebih somong nih dari Kanjeng Rasul, kan begitu. Nah, dari hadis inilah kita mengenal yang namanya rukun Islam. Jadi nggak ada dari Rasulullah rukun Islam ada 5. Kata siapa? Kata Rasulullah. Nggak ada. Ini kata ulama, rukun Islam itu ada 5. Jadi kalau kalian kita kembali saja kepada hadis, nggak ada rukun Islam. Rasulullah nggak pernah menyampaikan rukun Islam ada 5, nggak ada. Pertanyaannya adalah akhbiruni anil Islam. Dijawab oleh Rasulullah, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dari sinilah para ulama membuat kesimpulan bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, orang dikatakan Islam syaratnya harus bersyahadat terlebih dahulu. Maka kalau ada mu'allaf, ya dikatakan mu'allaf, orang yang belum Islam, non muslim pengen masuk Islam, syarat pertamanya apa? Syahadat. Rukun menjadi seorang muslim itu harus bersyahadat terlebih dahulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka orang ini dikatakan sebagai mu'allaf yang baru saja berpindah dari agama non muslim kepada muslim, kepada Islam. Syaratnya adalah syahadat. Syahadat ini nggak bisa dalam hati.
tetapi harus disampaikan bil lisan, lisannya menyampaikan, ya, hatinya mengimani. Dan tidak cukup ketika dia syahadat, harus dilengkapi dengan rukun yang lainnya. Wa tuqimas sholata. Kenapa kalimatnya menggunakan tuqimas sholata? Mendirikan, bukan melaksanakan. Kalau melaksanakan itu sekali, tapi wa tuqima mendirikan, maknanya istiqomah, menjaganya. Jadi kalau tuqimah itu maknanya kita menjaga, harus selalu menjaga. Bukti keislaman kita adalah menjaga sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat ini adalah tiang agama. Faman tarakaha faqad hada mati. Siapa saja yang meninggalkan sholat, maka dia meruntuhkan agamanya. Jadi merangkai syahadat kemudian sholat. Wa tu'tiyaz zakata. Selanjutnya adalah menunaikan zakat. Ada zakat fitrah untuk badan, ada zakat mal untuk kekayaan kita. Ya. Ini bagian dari rukun Islam. Wa tasuma Ramadhana, dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Ini contohnya sekarang, ya, kalian berpuasa di bulan Ramadan, ini sedang melaksanakan rukun Islam yang ke-4. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kemudian wa tahujjal baita. Dan yang kelima ini haji baitullah. Tapi karena haji ini amalan kita yang tidak terkait hanya dengan niat, terkait dengan keinginan, dengan badan, tapi butuh duit, maka diperingat. Haji ini khusus, ini statokan bagi kalian yang mampu saja. Yang tidak mampu, ya tidak punya kewajiban haji, walaupun dia tidak haji, sudah bisa dianggap sempurna keislamannya kalau memang tidak hajinya karena tidak mampu. Karena syarat haji itu harus mampu. Mampu di mana? Yang pertama, mampu untuk ongkos perjalanannya. Dua, ada bekal untuk orang yang ditinggalkannya. Yang ketiga, yang disepakati oleh ulama termasuk MUI, harus aman perjalanannya. Maka kalau terjadi huru-hara di lintasan pesawat, misalkan menuju Arab, duitnya ada, semuanya ada, tapi tidak aman nih lintasan pesawatnya karena terjadi perang, maka wajibnya haji itu tidak terkena kepada orang yang mau berangkat ke sana. Jadi haji ini kekhususan, ibadah khusus buat orang yang punya duit. Dari seluruh ibadah tadi semuanya ringan. Syahadat pakai mulut gampang, sholat pakai badan gerakan gampang, puasa pakai badan kita, ya. Kemudian zakat pakai harta dikit atau juga nggak seberapa. Yang berat itu untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi intinya dari hadis ini, rukun Islam ada 5. Dari mana hadisnya rukun Islam itu? Bukan dari Rasulullah. Kata-kata rukun Islam ada 5 itu dari para ulama. Landasannya hadis akhbiruni anil Islam, qala al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Selesai bertanya itu, si laki-laki ini bertanya lagi, akhbiruni anil iman.
Qala, Rasulullah menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Dijawab oleh Rasulullah, iman itu adalah iman kepada Allah dengan bentuk keyakinan di dalam hati bahwa Allah lah sang pencipta, la ilaha illa anta, la ilaha illallah. Ini iman yang pertama. Wa malaikatihi, dan iman dengan malaikat-malaikat Allah. Kita meyakini bahwa selain kita ada makhluk lain ciptaan Allah yang namanya malaikat, yang Allah ciptakan dari cahaya dengan tugasnya yang berbeda-beda. Ada malaikat Jibril, ada malaikat Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu kita percaya. Itu bukti keimanan kita. Wa kutubihi, dan percaya kepada kitabnya, bahwa Allah menurunkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu itu berupa Al-Quran, dan Allah pula telah menurunkan wahyu kepada umat sebelum Muhammad. Ada kitabnya Taurat, Injil, Zabur. Itu juga wahyu yang Allah turunkan kepada umat sebelum Muhammad. Harus kita yakini. Walaupun hari ini mungkin sudah ada tahrif, ada perubahan isinya, kandungannya. Ya, kitab-kitab yang sebelumnya ini, Taurat sudah berubah, Injil sudah berubah. Tapi kita meyakini dulunya memang diturunkan Allah orang sini, karena waktu dan zaman terjadi perubahan. Yang tidak berubah dan terjaga sampai hari ini adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quran dijaga? Lewat keistimewaannya, mudah dihafalkan oleh siapa saja. Biarpun Qurannya dibakar, penghafalnya banyak. Kalau Qurannya beda, kalian datang ke gereja misalkan, ketemu dengan pastornya, cek hafalan Injilnya, nggak ada yang hafal Injil. Kalian datang ke rabi, ke orang Yahudi, para rabi, suruh dia pelafalkan Taurat, tutup bukunya, nggak ada. Istimewanya Al-Quran ini salah satu kitabullah yang mudah dihafalkan, dijaga dengan para penghafalnya. Maka kan ada tuh pertandingan yang hafid Quran dengan hafid Injil itu di YouTube itu. Wah, yang hafid Injil kebingungan. Ya, susah ngapalkannya gimana. Quran ini mudah dihafalkan, bahkan buat orang yang tidak paham sekalipun dia bisa menghafal Al-Quran. Ajaib. Saya mau tanya kalian, novel yang tipis, Shinchan, kalau saya kasih tantangan ke kalian, hafalkan, bisa nggak kalian hafal? Atau novel ayat-ayat cinta, bisa nggak kalian hafalkan? Sampai nggak ada yang salah gitu, bisa nggak? Nggak bisa. Al-Quran ini wahyunya nyata, bukan hanya mudah dihafalkan, banyak istimewa lain, ya, diketahui pula, ya, isi-isinya nyata, walaupun yang dulunya tidak terbayangkan terjadi di kemudian hari, yaitu kemujizatannya.
Ya, jadi percaya dengan kitab Allah. Ya. Wa rusulihi, dan percaya dengan utusan-utusan Allah. Utusan Allah ini banyak sekali. Konon katanya ya, dari beberapa tafsir, ada di Ibnu Katsir juga disampaikan bahwa jumlah para nabi itu ada 124.000. Jumlah rasul yang diutus Allah 315. Yang kita kenal berapa? 25. Kenapa? Yang 25 ini yang disebutkan kisahnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna. Jadi dari mereka ada yang dipisahkan, ada pula yang tidak dipisahkan. Jadi yang kita tahu 25. Nah, kita meyakini bahwa Rasul itu jumlahnya banyak, seperti itu, termasuk mengimani Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini adalah bukti keislaman kita. Wal yaumil akhir, dan percaya kepada hari akhir. Nah, dalam penjelasannya hari akhir ini termasuk alam kubur. Ya, akhir dari kehidupan, ya, itu masuk. Kita percaya tentang alam barzakh, percaya tentang alam kubur, siksa kubur. Ini salah satu. Ya, tidak perlu kita harus ada testimoni terlebih dahulu. Ya, kan nggak ada yang testimoni. Bagaimana testimoni orang mati nggak hidup lagi? Ya. Ada orang yang bilang jangan percaya ya dengan orang-orang yang paranormal, menceritakan tentang apa yang telah terjadi setelah kematian padahal belum mati katanya. Oh, gimana nggak percaya? Kita tahunya dari apa? Dari Al-Quran. Kita meyakini Quran, dikisahkan dalam Al-Quran, dijelaskan, kita meyakini, dan bukti-buktinya kita bisa lihat. Ya. Contoh buktinya banyak. Kenapa para penghafal Quran, orang-orang soleh itu jasanya utuh? Kenapa orang-orang yang toleh itu hancur? Itu kan keistimewaan bahwa ada. Emang itu nyata. Jadi percaya kepada hari akhir. Nah, kalau kalian nggak percaya sama hari akhir, ya berarti belum beriman. Nah, yang terakhir, salah satu yang harus kita percaya, ya, ini wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita percaya kepada seluruh ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah ditetapkan bahkan sebelum dunia ini ada. Jadi sudah ada ketetapannya. Ya. Khairi wa syarri, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Nah, di sini ada kalimat akhbirni anil iman. Apa sesungguhnya makna iman? Kalau kita lihat di sini, iman itu adalah at-tasdiq saja. Ya. Asli maknanya iman itu at-tasdiq, membenarkan. Tapi sesungguhnya kalau at-tasdiq fi syariah, ya, ini adalah mengimani. Maksudnya nih, kalau dimaksud iman ini dalam syariat Islam ini, maksudnya mengimani tentang Allah, tentang malaikat, tentang kitabnya, tentang rasulnya, tentang hari akhir, dan tentang qada dan qadar. Itu yang dimaksud iman. Jadi iman itu adalah amalan hati. Beda dengan al-Islam. Kalau al-Islam ibaratun an fi'lil wajibat.
sebuah gambaran dari melakukan hal-hal yang wajib. Maka wahwa al-inqiyadu ila amalil zahir. Kalau Islam itu terkait dengan amal-amal yang zahir. Contohnya tadi, sholat, puasa, zakat, haji, itu terkait dengan Islam. Islam itu amalul zahir. Kalau iman, amalul batin. At-tasdiq bil qalbi. Walaupun banyak ulama yang menyampaikan bahwa iman itu al-iqrar bil lisan, wa tasdiq bil qalbi, wal amal bil jawarih. Berarti kalau ulama menyatakan demikian, iman itu harusnya lebih lengkap ketimbang Islam. Iman harus melahirkan tidak sekedar percaya, tapi melahirkan perilaku. Jadi orang yang beriman itu tidak sekedar hanya ada di hatinya percaya, tapi lebih dari itu diharapkan oleh para ulama, orang beriman itu ngelakoni apa yang dia yakini. Kalau dia mengimani Muhammad, maka dia akan mengikuti apapun yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, termasuk sholat, puasa, zakat, haji. Kita udah bingung, ya. Kalau orang ngaku Islam, ngakunya Islam, tapi kagak sholat, kagak puasa, misalkan. Ini gimana? Karena Islam itu yang paling penting utama adalah sholat, kan fi'lul wajibat. Dia ngaku Islam tapi nggak fi'lul wajibat. Ini agak repot nih, ya. Jadi Islam itu terkait dengan ibarat, ya, an fi'lul wajibat, ya, atau al-inqiyad ila amalil zahir. Islam dengan iman ini, karena yang namanya Islam itu amal zahir, maka kadang-kadang terpisah. Mana contohnya? Ada orang fil zahir menunjukkan keislamannya, sholat, puasa, zakat, tetapi sesungguhnya dia tidak percaya. Dia melakukannya khaufan, karena rasa takut. Misalkan dia berada di sebuah pemerintahan muslim, karena takut dia mendapatkan diskriminasi, maka dia berislam. Contohnya siapa? Contohnya dulu pada masa Rasulullah, khususnya setelah Rasulullah wafat itu, zamannya para sahabat. Kan setelah Rasulullahnya wafat, banyak orang-orang ini yang mulai kembali, sudah tidak sholat lagi, sholat tapi menyimpan, tidak utuh keyakinannya. Maka disebutlah orang ini adalah orang-orang munafik. Orang munafik itu orang yang perilakunya, amalan tubuhnya seolah-olah menunjukkan orang yang berislam, ya. Kalau berislam pasti beriman, padahal kenyataannya dia tidak beriman kepada Islam itu sendiri, ya. Jadi antara iman dan Islam itu bisa berubah, ya. Banyak orang yang Islam tapi munafik. Itu pada zaman Rasulullah juga banyak yang seperti itu. Orang Islam sudah kuat, ya. Ada orang yang ngaku-ngaku Islam, tapi ngaku-ngaku itu untuk mengamankan bisnisnya, untuk mengamankan posisinya, seperti itu. Idza ja'al munafiquna, ada banyak ayat tentang orang-orang munafik, ya. Oke. Qala fa'akhbiruni anil ihsan. Si laki-laki tadi bertanya lagi, akhbiruni anil Islam, sampaikan kepadaku tentang ihsan. Qala
anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kata Rasulullah, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Orang yang ihsan ini sudah pada derajat musyahadah, mukasyafah, sudah terbuka. Jadi dia merasakan sebuah suasana seolah-olah Allah itu ada memperhatikannya, terasa. Ini al-ihsan. Kalau yang derajatnya lebih rendah, walaupun dia sesungguhnya tidak melihat, tetapi dia harus menyadari. Kita belum nyampe sampai mukasyafah. Ya. Maka fa illam takun tarahu, walaupun kalian belum melihatnya, jadi belum merasa menyatu gitu ya, maka kalian yakini fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah itu melihatmu. Maka kita akan terjaga. Orang-orang yang ihsan di dalam ibadahnya, dia tidak bergantung lagi kepada manusia. Kenapa? Karena ada perasaan bahwa Allah selalu memperhatikannya. Mau curang, walaupun tidak ketahuan, sadar dia Allah tahu melihatnya. Ini al-ihsan. Jadi naik iman, Islam, ihsan. Kalau ini kumpul, berarti orang muslim sudah dalam posisi sempurna keislamannya. Ya, jadi kalau sudah ihsan ini udah mukasyafah. Akhbiruni anis-sa'ah. Si laki-laki ini nanya lagi ke Rasulullah, akhbiruni anis-sa'ah, sampaikan kepadaku tentang kiamat. Qala, apa jawaban Rasulullah? Mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il, kata Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Ini yang unik pertanyaan ini yang keempat. Yang pertama selalu dijawab oleh Rasulullah. Yang kedua dijawab. Yang ketiga dijawab. Apa Islam? Dijawab bla bla bla. Apa itu iman? Dijawab bla bla bla. Apa itu Islam? Dijawab juga sama Rasulullah. Tapi ketika ditanya, akhbiruni anis-sa'ah, jawaban Rasulullah, beliau berkata, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Maksudnya sampean lebih tahu, saya malah tidak tahu, gitu. Berarti di sini Rasulullah sudah tahu bahwa laki-laki yang datang itu bukan laki-laki biasa, itu adalah malaikat Jibril. Buktinya mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Nah, hadzal jawab yadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam ya la ya'lamu mata as-sa'ah bal ilmu as-sa'ah mimma istaghfarallah ta'ala bih. Dari sini kita bisa tahu jawaban Rasulullah menunjukkan Rasulullah tidak mengetahui kapan akan datangnya hari kiamat. Kenapa? Karena itu merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Yang mengetahui kiamat kapan itu siapa? Hanya Allah yang mengetahui. Jadi kalau ada orang yang meramal tentang kiamat, tidak perlu dipercaya. Rasulullah saja tidak tahu terang-terangan. Ya. Dan malaikat pun tidak memberikan jawaban. Dia tanya kembali,
Ya, pertanyaan selanjutnya yaitu fa'akhbirni an amaratiha. Kalau demikian Muhammad, Anda tidak tahu tentang kapan itu kiamat, coba sebutkan saja tanda-tandanya. Qala an talidal amatu rabbataha. Kanjeng Nabi menjawab, di mana seorang amat melahirkan tuannya. Ini para ulama banyak sekali pendapat tentang kalimat antalidal amatu rabbataha. Ibnu Hajar al-Asqalani menyampaikan dalam pandangannya bahwa yang dimaksud ini ciri-ciri kiamat di mana banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, seolah-olah di mana kiasan, menggunakan kiasan. Nanti itu si anak seperti raja buat orang tuanya. Jadi orang tua ini menghamba kepada anaknya, anaknya bak raja. Ini anak-anak yang durhaka. Ini menurut Ibnu Hajar al-Asqalani. Menurut Imam As-Suyuti bahwa kelak ya, para amat itu orang yang hasil rampasan perang. Di dalam aturan perang, kalau kalian perang misalkan antara umat Islam dengan non-Muslim, kemudian kita menang dalam perang, wanita-wanita di daerah yang kita jajah ini masuk kategori amat, bisa kita ambil sebagai budak, itu namanya amat. Jadi posisinya manusia kelas 2 dulu ada di dalam tradisi abad pertengahan, ya, dari mulai zaman Romawi, kemudian pas awal Islam masih ada, mengikuti tradisi sebelumnya, ada aturannya. Nah, mereka ini kan para amat anak-anaknya menjadi raja. Bahkan dalam beberapa catatan sejarah memang sudah ada beberapa anak gundik, ya, gundik yang tadinya amat kemudian jadi gundik. Nah, dari anak gundik ini ada yang berkuasa. Ya, contohnya kalau tidak salah Louis berapa itu dari gundik, ya, dinikahi. Ini jadi gundiknya raja, punya anak, malah anaknya ini yang menjadi raja. Kemudian ada juga, ya, di dinasti Ming kalau tidak salah, dia tidak punya anak dengan ratunya, akhirnya menikahi seorang budak dari Uzbekistan, ya. Kemudian budak itu memiliki anak dan anaknya yang meneruskan dinasti. Itu salah satu contoh tanda-tanda dari kiamat sudah dekat. Wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan salah satu tandanya, jika engkau melihat al-hufata al-urata, orang-orang yang tidak memakai sandal dan tidak berpakaian layak, dalam tanda kutip tidak berpakaian layak, ri'a asy-sya'i, yang punya sejarah sebagai para penggembala domba, yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi dan besar. Itu salah satu tanda kiamat sudah besar, sudah dekat, sudah besar. Jadi orang-orang yang tadinya nggak pada pakai sendal, pakaiannya pakaian yang tidak layak, al-alata, bahkan miskin, orang-orang yang fakir. Alam ini fakir. Ri'asya'i, para penggembala domba, pekerjaannya mereka kelak
ya waluna fil bunyan, saling bersaing, membuat pencakar-pencakar langit. Sudah kejadian belum sekarang? Sudah. Tuh, dulu orang-orang para penggembala kambing itu lihat, sekarang ada Burj Khalifa, ya Burj Dubai, tinggi 1000 meter lebih. Di Jeddah juga sedang dibangun sampai 1300. Dibangun juga sekarang di Qatar. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh kita. Ini hadis ini kalau dulu dibacakan 100 tahun yang lalu, orang bingung. Masa sih? Betul kan? Oh, bersaing bikin bangunan-bangunan yang tinggi itu nggak kebayang. Dulu bangunan itu kan di bawah semua, ini sampai bersaing. Tapi nyata, orang-orang para penggembala kambing itu yang di gurun-gurun pasir, yang nggak pernah pakai sendal, bajunya compang-camping, itu orang-orang Teluk, ya, Qatar, Emirat, kemudian Oman, Kuwait, ya, termasuk Saudi itu. Sampai hari ini kalian kalau naik mobil dari Jeddah ke Madinah, itu di kanan kiri jalannya masih banyak tuh kambing-kambing, masih banyak penggembala itu di gurun-gurun pasir itu. Atau kalian dari Jeddah ke Mekah masih bisa lihat, tapi tidak banyak. Yang banyak kalau dari Jeddah ke Madinah itu banyak. Para penggembala ajaib. Cuma otak kita tak jadi kok bisa ya. Orang Arab malah yang sangat bersaing luar biasa, bisa ngalahkan peradaban yang lain, bisa bikin kota di atas lautan, ya. Ini berarti salah satu tanda yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kiamat sudah dekat. Tuh buktinya. Ini maknanya nubuwah, bukti kenabian dari kalimat yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, sulit diimani dulu buat sebagian orang, tapi kita sekarang betul-betul iman mantap. Kenapa? Terbukti semua. Bahkan apa yang akan terjadi Rasulullah tahu. Padahal 50 tahun, 60 tahun yang lalu negara Arab itu negara yang miskin sekali. Kan baru ditemukan minyak setelah kaya raya. Minyak ditemukan setelah kaya raya. Ya, emasnya bukan emas kuning seperti ini kita, tapi emasnya emas hitam, namanya minyak, kaya raya. Dan mereka sekarang berlomba-lomba. Bahkan Raja Faisal, Raja Arab sekarang namanya apa? Faisal ya? Salman. Raja Salman itu punya anak, Muhammad bin Salman. Itu punya orientasi membangun peradaban Teluk. Jadi dari mulai Jeddah, nanti ini diisi bangunan-bangunan tinggi ke pinggir-pinggir sampai ke negara-negara Teluk. Ini proyeknya 4 negara. Sudah dimulai sekarang dari mulai Jeddah dan akan selesai pada tahun 2024. Jadi nanti kayak metropolitan, kalah peradaban lain. Kan duitnya nggak berseri, ya. Nah itu sudah diprediksi tepat. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya sama Kanjeng Rasul, ini aneh. Omongannya nyata semua, ya. Karena apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Muhammad itu, Kanjeng Nabi Muhammad tidak menyampaikan kecuali itu adalah wahyu. Tidak ngomong kecuali yang disampaikan dari omongannya adalah wahyu. Thumma intalaqa falabitha maliyan. Kemudian laki-laki ini setelah selesai pertanyaan tadi yang keempat, yang kelima maksudnya, yang kelima, langsung pergi laki-laki. Falabitha maliyan. Kalimat falabitha maliyan ini biasanya digunakan oleh orang Arab. Falabitha maliyan itu
Maka kata Umar, kemudian aku terdiam. Nah, terdiam ini kalau kita melihat biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa diamnya ini selama beberapa waktu sampai 3 hari. Berarti sebetulnya ini tidak nyambung, ya. Enggak, tsumma qala ya Umar. Menurut sebagian ulama, tsumma qala ya Umar ini disampaikan Rasulullah tidak langsung pada saat itu juga. Jadi setelah selesai itu, kemudian Umar pulang, mungkin mikir, nah setelah beberapa saat, ya karena kalau kita melihat itu biasa digunakan untuk waktu yang panjang, setelah 3 hari, ya diam dalam 3 hari. Kemudian qala, Rasulullah memanggil lagi Umar, ya Umar, atadri manis sa'il, tahu nggak siapa yang bertanya? Apa qultu Allahu a'lamu, Allah wa Rasul a'lam. Kata Umar, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, maka Rasulullah menjawab, fa innahu Jibril. Sesungguhnya wahai Umar, yang datang itu adalah Jibril. Yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian, yu'allimukum, untuk mengajari kalian tentang agama kalian, dinakum. Tuh, berarti datang nanya ini bukan tidak tahu, tapi ingin memberikan pelajaran. Oke, anak-anak sekalian, dari hadis ini khususnya kalimat wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam hadzal Jibril atakum yu'allimukum dinakum dalilun annal iman wal islam wal ihsan tusamma dinan. Jadi ini iman, Islam, ihsan itu dikatakan dinan, agama. Kenapa? Kan ini kata Rasulullah, yu'allimukum dinakum. Berarti isi dari agama kita ini 3: iman, Islam, dan ihsan. Kalau kita bisa melengkapi ketiganya, iman kita dikuatkan, Islam kita dijaga, ihsannya ditingkatkan, maka betul kita ini sedang berislam. Karena agama kita ini adalah iman, Islam, dan ihsan.